Pengantar dan batasan industri pariwisata. Para ahli mengatakan, pariwisata sudah dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai dengan adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya. Hal lainnya juga seperti perasaan lapar, haus, perasaan ingin tahu, perasaan takut, gila kehormatan, dan kekuasaan. Ada beberapa kosakata dalam pariwisata, yakni yang pertama wisata, yang kedua wisatawan, yang ketiga para wisatawan, yang keempat pariwisata, yang kelima para pariwisatawan, yang keenam kepariwisataan. World Tourism Organization atau WTO secara sepintas membagi perkembangan atau sejarah pariwisata ini ke dalam 3 zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Industri pariwisata, rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk maupun jasa atau pelayanan yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perjalanannya. Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan, tetapi juga dalam besaran perusahaan, lokasi tempat kedudukan, letak geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola, dan metode atau cara pemasarannya. Prinsipnya, kalau perjalanan itu tidak untuk bersenang-senang, maka perjalanan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjalanan dalam kategori pariwisata. Syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila: yang pertama, perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, from one place to another place, di luar tempat kediaman orang itu biasanya tinggal. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan minimal 24 jam atau lebih. Yang ketiga, tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah atau bekerja di tempat atau negara yang dikunjunginya. Dan yang keempat, orang tersebut semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya dan uang yang dibelanjakannya dibawa dari negara asalnya atau tempat tinggalnya semula dan bukan dicari atau diperoleh di tempat, di kota, atau di negara yang dikunjunginya. Maka, bila ada pertanyaan, what is tourism? Maka jawaban yang tepat adalah tourism is travel for pleasure. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 1969 pada tanggal 6 Agustus 1969 dalam bab 3 pasal 3. Dapat dikatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri, penunjang dan industri-industri samping lainnya. Yang kedua, memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional, yaitu ada batasan industri pariwisata. Yang pertama ada batasan konseptual, yang kedua ada batasan teknis yang terdiri dari traveler, visitor, dan turis. Batasan industri pariwisata menurut pakar terdapat 2 jenis, yaitu ada travel industry dan tourism industry. Ciri pokok industri pariwisata: yang pertama, adanya unsur travel atau perjalanan, yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya. Dan yang terakhir, tujuan utama dari pergerakan manusia bukan mencari penghidupan atau pekerjaan di tempat yang dituju. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam industri pariwisata, yaitu yang pertama, travel agent atau tour operator, perusahaan yang telah memberikan informasi dan saran, melakukan reservasi, mengurus tiket dan vouchers, serta pengurusan dokumen perjalanan sehubungan dengan perjalanan wisatawan. Kedua, perusahaan pengangkutan dapat berupa angkutan darat, laut maupun udara yang akan membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata. Yang ketiga, akomodasi, tempat di mana wisatawan akan menginap untuk sementara waktu selama berada di daerah tujuan wisata. Yang keempat, bar dan restoran,
tempat di mana wisatawan dapat memesan makanan dan minuman yang sesuai dengan seleranya. Yang kelima, travel agent atau tour operator lokal, perusahaan yang akan menyelenggarakan sightseeing atau tour, entertainment, dan atraksi wisata lainnya. Keenam, souvenir shop dan handicraft, tempat di mana wisatawan dapat berbelanja atau membeli cenderamata sebagai kenang-kenangan untuk dibawa pulang ke tempat asalnya. Yang ketujuh, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas wisatawan. Perusahaan seperti ini yang menjual dan mencetakkan foto, kantor pos, money changer, bank, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan di atas bersifat saling melengkapi satu sama lain sehingga merupakan industri mandiri yang hasil produknya dikonsumsi oleh wisatawan dalam bentuk paket wisata atau package tour.